Kalau dilihat dari videonya, sepertinya memang itu sosok tuyul ya. Tetapi Bunda lebih yakin itu adalah sosok jin yang menyerupai tuyul. Suatu saat ini pasti ntar ketangkep nih. Siapa nih yang memelihara si tuyul ini nih? Untuk orang yang memelihara tuyul, biasanya kita bisa lihat kalau mereka berjalan, mereka pasti menggendong tuyul. Jadi kedua tangannya ini akan ke belakang seperti ini, seperti orang menggendong. Tuyul itu tidak bisa mengambil uang dengan jumlah yang sangat besar. Apabila ada tumpukan uang nih, misalnya ya pemirsa ya, itu tuyul hanya mengambil beberapa lembar saja. Sebelum kisah ini dimulai, ada satu hal yang harus kamu lakukan. Tombol subscribe. Aku akan menghitung sampai 3. 1, 2. Bagus. Dengan bantuanmu, kita akan mencapai 2 juta subscriber. Sekarang, kita mulai. Heboh tuyul terekam kamera CCTV sedang menggemparkan masyarakat Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat. Semua orang mempercayai sosok yang muncul, mondar-mandir di dalam kamera CCTV tersebut memang tuyul yang sedang beraksi. Menurut paranormal Bunda Dewi Amba, sosok tersebut memang tuyul yang belum lama dilepaskan oleh pemiliknya. Tujuannya sudah pasti, untuk mencuri uang di rumah pemilik CCTV. Masalahnya yang agak membingungkan, kenapa tuyul tersebut tidak segera masuk rumah dan mencuri uang pemilik rumah. Lalu bagaimana pendapat Cesan? Benarkah tuyul dan pemiliknya akan segera terungkap? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Menggemparkan. Warga Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat dibuat gempar oleh beredarnya video tuyul yang tertangkap kamera CCTV. Sesosok yang diduga tuyul memang terlihat dalam rekaman tersebut. Bentuknya mungil, berwarna agak keputih-putihan. Tapi menurut paranormal senior Bunda Dewi Amba, sosok yang tertangkap kamera CCTV itu memang tuyul. Yang terlihat agak mencurigakan adalah keberadaan tuyul yang seperti terjebak dalam pusaran waktu. Di dalam rekaman tersebut, sosoknya mondar-mandir seperti sedang kebingungan. Kalau dilihat dari videonya, sepertinya memang itu sosok tuyul ya. Tetapi Bunda lebih yakin itu adalah sosok jin yang menyerupai tuyul. Karena kalau tuyul itu biasanya kalau dia sudah masuk ke dalam rumah seseorang, ya dia mulai bereaksi dan dia tidak akan muter-muter di situ aja seperti gitu. Bisa saja tuyul mencuri uang di daerah Sukasari, di daerah Sukatani, atau dimanapun tempat di mana ada seseorang yang memang memelihara tuyul. Nah, tapi biasanya orang yang mengambil tuyul itu ya, mengambil kekayaan tuyul atau artinya dia mempunyai kekayaan melalui tuyul ya, mengambil harta orang lain. Yang saya lihat setelah saya amati, saya tidak menemukan energi metafisika yang berkaitan dengan dunia pergaiban ya. Jadi jelas di situ pertama bukan tuyul atau bukan pergerakan dari entitas gaib ya. Nah,
Yang saya lihat itu adalah pergerakan dari hewan serangga malam ya. Jadi apabila kita melakukan shooting ya, nah ada kamera, kemudian terlintas ada serangga yang berterbangan ya. Nah itu biasanya terekam seperti itu. Kepercayaan memelihara tuyul bagi sebagian orang yang sudah gelap mata karena terlilit masalah ekonomi bisa mendatangkan kekayaan dalam waktu singkat. Tuyul banyak diburu para pencari pesugihan. Tapi memang banyak aturan yang harus dipenuhi untuk bisa memiliki sesosok tuyul. Sistem kerja tuyul juga diatur dengan baik. Salah satunya dilarang mencuri uang di sekitar rumah pemiliknya. Jadi tuyul yang mewujud di Sukasari, Kota Bogor bisa dipastikan bukan peliharaan warga sekitar kota tersebut. Biasanya tidak di daerah sendiri. Kalau misal pun itu terjadi di daerah Sukasari ya, nah itu belum tentu pemilik tuyul itu harus Sukasari. Bisa saja orang mungkin desa sebelahnya seperti itu. Karena tidak mungkin mengambil di tempat sendiri. Biasanya kalau ngambil tempat sendiri kan takut ketahuan seperti begitu. Bisa saja. Zaman canggih seperti ini sekarang ini ya, CCTV ya, memang sungguh sudah luar biasa. Zaman sekarang sudah canggih, bukan hanya tuyul, setan, jin dan sebagainya pun sekarang sudah bisa terekam oleh CCTV. Tuyul memang bukan hal baru bagi masyarakat Indonesia. Pesugihan ini memang paling populer karena kemampuannya mendulang uang luar biasa jago. Pemilik pesugihan tuyul biasanya juga mendapatkan kesuksesan finansial secara cepat. Selama ini, tuyul memang menjadi pesugihan paling banyak diminati. Sebab, cara mengoperasikannya cukup mudah dengan tumbal yang tidak terlalu berat. Mereka yang ingin kaya mendadak atau ingin segera menjadi orang terpandang, biasanya akan memanfaatkan tuyul. Ya, tuyul, setan, jin, pocong, kuntilanak dan sebagainya itu kan termasuk jin. Nah, jadi sosok yang terekam tadi ya memang adalah makhluk jin yang menyerupai tuyul. Ya, kalau yang udah tahu praktek pesugihan seperti nuyul, nyegik atau juga ngepet ya, itu masih banyak kok di tempat-tempat kita seperti itu ya. Karena apa? Karena mereka tidak mempunyai pikiran yang jernih, jadi mereka mengambil jalan pintas. Ingin cepat kaya, ingin cepat disegani oleh orang-orang, tapi akhirnya mereka merugikan orang lain dan juga mereka telah merugikan diri sendiri. Karena apa? Karena setiap perbuatan kita melakukan pesugihan ada perjanjian dengan makhluk halus tersebut. Nah, makhluk halus tersebut akan meminta tumbal. Tuyul yang terekam kamera CCTV di kawasan Sukasari, Kota Bogor masih menjadi perbincangan. Banyak yang percaya bahwa bayangan di dalam rekaman tersebut memang benar sesosok tuyul. Lalu seperti apa cara mendeteksi orang yang memiliki tuyul? Apa yang membuat pemilik pesugihan tuyul mempunyai banyak istri? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Sebagai makhluk gaib yang biasa mencuri uang, tuyul juga mempunyai jam kerja yang tidak bisa setiap saat melancarkan aksinya. Biasanya, ada hari-hari tertentu yang memang menjadi hari kerja si tuyul. Kemudian, pola kerja yang dipakai juga tidak sembarangan, sehingga uang-uang yang dicuri dari pemiliknya tidak mudah terdeteksi. Biasanya si tuyul hanya akan mengambil sebagian kecil uang yang tersimpan. Ciri-cirinya tentu di daerah situ mungkin banyak kehilangan uang ya. Banyak kehilangan uang, banyak yang kecurian uang, seperti begitu. Karena tuyul itu biasanya yang diambil adalah uang. Nah, uang itu seandainya itu ada 10 juta, yang hilang paling hanya 1 juta. Karena dia hanya mengambil dari 1 dari per 10.
Nah, untuk hari dan waktu tertentu memang biasanya ada ya, seperti malam Selasa, malam Sabtu. Nah, malam-malam inilah malam-malam di mana aura-aura mistik itu terbuka. Jadi bisa saja terjadi di antara malam Selasa dan malam Sabtu. Nah ya, sepengetahuan saya ya, secara alami tidak bisa ya terekam oleh kamera CCTV ya, kecuali memang kamera tersebut ya dilengkapi oleh peralatan mungkin inframerah ya, yang tujuannya untuk menangkap entitas lain ya, dan ataupun entitas lain itu atau gaib ya, atau tuyul dan lain sebagainya. Nah, itu bisa terekam oleh kamera CCTV, bahkan kamera handphone ya. Nah, itu pertama mungkin dengan bantuan seorang praktisi supranatural ya, dengan bantuan energi supranatural dan ritual-ritual tertentu yang tujuannya untuk merekayasa ya gelombang energi agar makhluk entitas lain tersebut bisa terekam. Walaupun butuh keahlian khusus, mendeteksi keberadaan tuyul sesungguhnya tidak terlalu susah. Ada ciri-ciri umum untuk mengetahui sesosok tuyul sedang berada di sekitar kita. Sementara itu, pemilik pesugihan tuyul juga bukan tidak mungkin untuk ditebak keberadaannya. Tanda-tanda yang paling mudah dilacak adalah pemilik tuyul biasanya mempunyai istri lebih dari satu, bahkan cenderung punya banyak istri. Selain itu, cara jalannya juga membungkuk karena di punggungnya diletakkan tuyul yang akan mencari mangsa. Untuk orang yang memelihara tuyul, biasanya kita bisa lihat kalau mereka berjalan, mereka pasti menggendong tuyul. Jadi kedua tangannya ini akan ke belakang seperti ini, seperti orang menggendong. Yang kedua, orang yang memelihara tuyul itu biasanya istrinya banyak. Karena apa? Karena tuyul itu biasanya menyusu pada istri-istri yang memelihara tuyul. Kemudian yang ketiga, orang yang memelihara tuyul itu tidak ada yang memakai baju bagus, tapi bajunya itu jelek gitu kan. Terus mungkin orangnya juga jorok ya, jorok mungkin maaf ada tai matanya, ada pokoknya nggak bagus lah, jorok. Mengantisipasi aksi pencurian yang dilakukan tuyul memang tidak sulit. Mendeteksi keberadaan tuyul juga bukan sesuatu yang mustahil dilakukan. Dan yang perlu dilakukan hanya menelisik orang-orang yang dicurigai pemilik pesugihan tuyul. Sebab biasanya tuyul akan datang ke sebuah tempat dengan digendong pemiliknya. Mencegah yang pertama adalah tentunya harus diadakan siskamling ya. Siskamling itu sangat perlu karena tuyul ini biasanya pada saat dia bergerak, setelah bergerak akan ketahuan. Satu. Yang kedua, tuyul itu tidak akan jalan dari rumah tapi digendong oleh seseorang yang melakukan pesugihan tuyul. Tuyul itu tidak bisa mengambil uang dengan jumlah yang sangat besar. Apabila ada tumpukan uang nih misalnya ya pemirsa ya, itu tuyul hanya mengambil beberapa lembar saja. Ya mungkin nanti pindah lagi ke tempat lainnya. Tetapi tidak bisa mengambil uang dengan kapasitas yang besar, hanya beberapa lembar saja. Mungkin besok diulangin lagi atau nanti balik lagi. Saya nggak tahu. Tetapi pada saat pengambilan uang ya, tuyul itu hanya bisa mengambil beberapa lembar saja. Tapi benarkah tuyul dan pemiliknya akan segera tertangkap? Lalu, mengapa harus menunggu hingga 100 hari untuk menangkap tuyul tersebut? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Seperti Bunda Dewi Amba, menurut Cesan, penampakan yang terekam kamera CCTV memang sesosok tuyul yang sedang mencari mangsa.
tidak bisa dipungkiri lagi, ada orang pemilik pesugihan yang memang sengaja melepas tuyul di daerah Sukasari, Kota Bogor. Tujuannya cuma satu, mencuri uang. Tapi yang menjadi persoalan saat ini adalah siapa pemilik tuyul yang membuat resah warga. Bentuk jin ya, tapi kita bilang bahasanya itu bilang, saya lihat itu berbentuk anak kecil. Ya kita bilang tuyul lah ya. Dalam tuyul itu ada yang melakukan ritual khusus. Kita bilang pesugihan. Ya, di daerah situ tuh. Ya. Jadi dia melakukan ritual ya dengan bentuk memiara tuyul. Jadi mengambil setiap uang-uang di setiap rumah di daerah situ. Nah, makanya kan teman-teman kan merasa pasti ada beberapa lembar uang yang hilang, ada yang banyak juga ya. Kemarin Cece dapat tamu, dia lumayan untuk hilangnya. Kalau saya lihat itu sosok itu tuyul, anak kecil. Jadi dia memang dengan cara mengetok-ngetok pintu ya untuk mengambil duit yang di dalam rumah itu. Meski yakin yang terekam kamera CCTV adalah sosok tuyul, tapi Cesan tidak ingin berkomentar lebih panjang. Sebagai seorang praktisi supranatural, ia bisa langsung mendeteksi bahwa bayangan di dalam kamera itu memang tuyul. Tapi ia berharap semua orang tidak lantas memberi reaksi berlebihan. Nyatanya, heboh tuyul terekam CCTV akan segera berakhir. Sosok tuyul lengkap dengan pemiliknya juga akan segera terbongkar. Suatu saat ini pasti ntar ketangkep nih, siapa nih yang memelihara si tuyul ini nih. Gitu. Biasanya sih berlangsung ya, kalau Cece lihat itu sekitar 100 hari untuk kejadian ini. Dia jadi mengambil dulu ya uang-uang di sekitar tempat situ, dan juga ntar dia berpindah tempat ke suatu kotanya lagi, beda tempatnya lagi. Tuyul yang terekam kamera pengawas membuat warga Sukasari Bogor gempar. Terlihat jelas ada bayangan yang seperti lelarian di sebuah teras rumah seorang warga. Bayangan yang terus bergerak itu membentuk anak kecil warna putih samar. Tapi benarkah itu adalah tuyul? Apapun yang tengah terjadi di Sukasari, semoga Tuhan selalu melindungi dari godaan setiap makhluk halus, termasuk tuyul si pemangsa uang. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil. Setiap hari Senin, Kamis dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.